Selamat pagi, sobat, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sobat ya. Baik, kita langsung lanjut ya, sobat ya. Untuk part kedua, peralatan kunci-kunci yang seyogianya ada di bagasi motor atau mobil. Monggo, sobat. Kalau mobil akan lebih lengkap lagi ya. Tapi ini kali ini untuk motor saja, sobat. Karena kan bagasinya terbatas. Kalau mobil kan kita mau taruh kan kabinnya kan luas. Kita mau taruh di sudut sebelah mana akan lebih banyak peralatan yang bisa dibawa. Tapi kalau untuk sepeda motor kan bagasinya terbatas, disesuaikan saja sobat. Apalagi yang sepeda motor zaman zaman yang agak lama gitu ya sobat, itu kan nggak ada bagasinya sobat, hanya ya boleh dibilang kecil sekali itu bentuk tempat untuk kunci ya seadanya kecil sekali. Tapi kalau yang untuk yang kekinian kan bagasi motornya gede-gede ya sobat ya, apalagi ada yang helm in, nah itu optimal sobat, mantap itu. Tadi kita lanjut ya sobat ya. Tadi sampai ini ya sobat ya untuk apa? Kunci L. Nah, kunci L-nya ini ukuran yang 5 sama ukuran 5 mm sama yang 6 mm sobat. Nah, ini kenapa 5 sama 6? Ini cukup sobat karena apa? Nih sobat. Nah, ini biasanya untuk membuka kaliper rem cakram sobat. Kaliper rem itu bautnya biasanya ukuran nomor 5 sobat, ini ukuran 55 nomor 5. Tapi ya disesuaikan juga dengan kendaraan sobat ya, karena kan mungkin bisa juga dimensi sama ukurannya berbeda, bisa juga sobat. Namun kebanyakan sepeda motor bebek itu ya menggunakan ukuran apa matic atau yang kaliper-kaliper cakram itu biasanya ukurannya 5 sobat, yang ini bautnya. Nah, ini baut ini kan masuk ke sini. Ini untuk membukanya sobat. Lah ini kan baut ini kan masuknya ke ini sobat, ke apa? Ke kampas cakramnya. Kita coba buka ya sobat ya. Ini apa? Ini kampas cakramnya sudah second sobat, namun masih tebel, masih bagus. Jadi kami tetap simpen di eman-eman sobat, nanti untuk cadangan, untuk persediaan. Ini second tapi masih bagus lah. Ini kan kondisinya ketika di kaliper cakram rem itu kan posisi ini, terus ini bautnya masuk ke sini sobat. Nah, gini biasanya begini ya sobat ya. Ini ada ada bekas bulatan ini biasanya di posisi dalam karena kan terdorong oleh pistonnya kaliper cakram lah. Jadi ini posisinya kurang lebihnya gini sobat. Ini bagian yang luar yang agak di luar, ya bukan, maksudnya bukan di luar ya, maksudnya sisi yang satunya. Nah, ini biasanya bautnya di sini. Nah, ini untuk membukanya dengan kunci L sobat, karena ini biasanya masuk di dalam kaliper ini. Posisi bautnya nggak nongol. Jadi ini masuk memang menggunakan kunci L bautnya. Nah, itu terus ini posisi bulat ini biasanya piston. Lah, piston itu piston kaliper rem itu seperti ini sobat. Nah, ini seperti ini sobat. Maaf, maaf sobat, senggol. Nah, ini bentuknya gini sobat. Nah, ini pistonnya ini kan di dalam kaliper kaliper itu ya, kaliper remnya ya sobat ya, di rumahnya ya, rumahnya piston itu. Ini pistonnya biasanya bentuknya seperti, nah ini maaf ya sobat ya, udah kondisinya seperti ini, oleh karena itu diganti. Oh, pistonnya ini diganti, kan ada spare partnya juga. Ini pistonnya ini posisi bulat ini dorong ke sini sobat. Jadi ini kan nanti bisa maju mundur ya, tergantung tekanan oli rem di kaliper itu ya kan. Ketika tuas rem di apa ditarik, ini akan mendorong sobat. Nah, piston ini yang di kaliper ini terdorong oleh tekanan oli oli rem itu. Oli rem kan biasanya dot 3 dot 4 itu biasanya itu ya. Nah, itu terdorong ke sini akhirnya membuat apa bentuknya ini. Oleh karena itu ini pas apa sisi yang kampas rem cakram ini yang bagian dalam ini, karena ini ada bentuk ininya. Ini terdorong gini. Nah, ini biasanya di dalam ini supaya debu tidak masuk, kotoran tidak masuk dari luar, itu ada karetnya sobat. Jadi ini di sini di rumah rumah piston kaliper ini, kaliper rem
cakram ini ada karetnya. Karetnya ini masuk di dalam. Nah, karetnya ini apa jangan terbalik ya sobat ya. Ada yang lebih jadi bentuknya nggak flat, ini ada kayak ada kayak cekungan. Jadi yang cekungan ini posisinya apa menghadapnya, jadi yang pokoknya kalau ketika ini masuk di dalam kaliper kaliper rem itu kita raba gini, ada nggak mulus sobat, jadi ada ininya apa namanya ya, ada, jadi karetnya ini nggak apa ya namanya ya, permukaannya yang bagian seperti gunung sob ya, maksudnya seperti mengerucut ya sobat, yang bagian mengerucut belakang ini harus nanti ketika ini masuk, jadi kan ini keluar, nah ini jadi tersedot lagi ke dalam sobat. Jadi fungsinya karet ini selain untuk mencegah debu, cairan, air masuk, air hujan itu masuk ke dalam kaliper, ini juga fungsinya untuk menyedot itu ya. Jadi kayak ada semacam gaya sedotnya sedikit lah, ada kurang lebihnya menyedot. Jadi ketika ini keluar, karena dia permukaannya nggak rata di dalam, yang bagian dalam itu kalau dipasang ini harus gerenjel sobat ya, itu apa ya namanya bahasanya ya, gerenjel ya sobat. Jadi maksudnya ada kayak semacam apa ya, apa namanya ya, jadi kayak ada halangan sedikit lah, jadi dia nggak flat banget, nggak licin, tapi beliau ada untuk menghalangi supaya piston kaliper ini ada masuk ke dalam lagi gitu loh sobat. Jadi nggak keluar tapi masih ada gaya sedikit untuk nyedot ke dalam. Nah itu fungsinya karetnya kaliper piston ini nggak rata di sini, sama pabrik dibuat tidak rata sobat. Jadi agak cembung, agak agak masuk sedikit, jadi kayak bentuknya kayak gini sobat. Jadi apa ya namanya ya, setengah lingkaran, jadi kayak apa, nggak flat lurus tapi ada setengah lingkaran lah. Lingkaran yang dalam ini harus posisinya di dalam, kalau kurang lebihnya seperti itu sobat, kurang lebihnya ya itu posisi yang di dalam itu. Jadi yang lengkungan dalam itu di dalam agar fungsinya ketika piston ini apa keluar itu nyedot lagi sobat. Jadi ketika ini karetnya ke dorong keluar kan, karena beliau bentuknya setengah lingkaran, dia secara otomatis ada sedikit ya, kurang lebih lah ya, sedikit banyak ada gaya untuk mendorong lagi, membalikkan pistonnya itu agar balik lagi ke dalam sobat. Jadi nggak 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 keluar terus ke luar gitu pistonnya ya, kurang lebihnya itu. Selain ada gaya dari karet ini, ada gaya karet karet apa karet piston kaliper ini, juga ada gaya dari minyak rem itu menyedot ke dalam lagi, setelah mendorong menyedot ke dalam lagi, karena di dalam rangkaian kaliper rem itu sampai master rem yang di atas itu kan harus vakum sobat, nggak boleh masuk angin ya istilahnya ya, masuk angin. Kalau masuk angin itu kan jadi nggak vakum, ketika ada tekanan di handle rem dia nggak balik lagi. Tapi kalau posisi di dalam vakum, benar-benar nggak ada udara, nggak masuk angin, ketika handle ditarik beliau mendorong piston ini untuk keluar, ketika handle lepas cairan itu akan kembali lagi, ada gaya sedotnya sobat. Nah itu ya, karet ini membantu gaya sedot dari minyak rem itu, yaitu mekanisme keseluruhannya ya sobat ya, kurang lebihnya seperti itulah apa sistem kerjanya ya, ya. Jadi itu seperti itu sobat. Jadi ini eh, hanya info saja ya sobat ya, kurang lebihnya ya apa untuk para rekan-rekan mekanik, teknisi, montir yang sudah profesional itu akan lebih 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 ini lagi ya, lebih oke lagi lah untuk memahami mekanisme dari sistem kerja kaliper rem ini ya. Kurang lebihnya sederhananya bahasanya seperti itu sobat, gitu ya sobat ya. Ini seperti ini. Kemudian uh, kemudian ini yang kunci L yang ukuran
5 ya sobat ya. Namun kalau untuk yang ukuran yang ke 6 ini yang lebih gede sedikit, itu biasanya untuk buka ini sobat. Ukurannya biasanya sama ya sobat ya. Baik Supra, Honda, Suzuki, kebanyakan sama. Kawasaki itu. Ini di sini ada bautnya sobat. Maaf ini gambarnya bergelombang karena ada pantulan cahaya dari besi ini. Oke, lanjut. Ini di sini ada bautnya sobat. Lah, baut ini biasanya ukurannya baut L-nya untuk masuk di cakram ini ukurannya ukuran 6 sobat. Untuk membuka maupun mengencangkan itu ukuran 6. Gitu sobat. Nah, itu ya. Jadi ini untuk yang cakram seperti ini cakram bekas sobat. Sudah tipis ya, ini diganti ya. Jadi lubang-lubangnya ini kan ada berapa, 1 2 3 4 5 6, ada juga ya disesuaikan juga lah dengan jumlahnya, biasanya menggunakan ukuran yang 6. Nah ini di belakangnya ini kombinasi sobat, ini ukuran kunci L yang depan, yang ini belakang kombinasi. Nah kombinasi ini bentuknya bintang sobat. Nah bintang ini biasanya digunakan untuk yang buka cover bodinya motor, itu yang motor-motor kekinian biasanya menggunakan kunci L maupun menggunakan kunci bintang bautnya. Nah itu monggo sobat disesuaikan dengan kebutuhan dari kendaraan rekan-rekan ya sobat ya, gitu. Terus kemudian untuk ini sobat, lah ini yang snap ring ini contohnya gini sobat. Nah ini banyak sobat. Nah ini snap ringnya sobat. Ini biasanya kalau yang ada tongolannya panjang sedikit ini biasanya untuk handle rem cakram depan biasanya sobat. Kalau yang ini yang lebih pendek, nggak ada tonjolan ini biasanya untuk rem cakram belakang. Kaliper master remnya biasanya ini yang menggunakan yang pendek, karena kan bentuknya beliau ketarik dengan pedal kaki itu, mekanismenya menarik ya, menarik biasanya menggunakan yang ini. Kalau ini kan yang handle rem depan cakram, kalipernya kan handle ini. Nah, handlenya ini biasanya dorongnya dengan ini, terdorong dengan ini, jadi ini agak masuk ke dalam ya. Ya inilah kurang lebihnya gitu sobat. Jadi ini biasanya gini lah. Ini ada untuk mengunci master rem ini, itu ada ini penguncinya di depan itu menggunakan snap ring. Nah snap ringnya, aduh yang mana ya, nah, yang ini aja nih yang agak gede tapi agak tersembunyi nih snap ringnya, masuk di ini sobat, di pernya. Nah udah lepas. Nah gini sobat, nah, snap ring ini ya bisa juga dengan tang snap ring itu ya khusus ya, namun kan tang snap ini nanti nambahin ruang juga di dalam tas lah. Biasanya ada juga yang pakai ruji, diruncingkan untuk dibuat buka ini. Ini peralatan jahit sobat, di toko peralatan jahit ini bukan untuk kendaraan bengkel ya, namun kami melihat bisa dimanfaatkan untuk bantu buka snap ring, karena ujungnya ini besinya stainless sobat, kuat ini, stainlessnya kokoh ini buat. Nah snap ringnya ini kan ada lubangnya, ini ditusuk lubangnya masuk ini terus dicongkel lah, itu mudah sobat dengan ini. Nah, ini juga nggak memakan ruang kan, bentuknya kecil, nggak seperti tang khusus untuk snap ring. Jadi kami membawa ini. Nah, ini ada ada macam ya, ada yang Honda juga ini. Nah, seperti ini. Ini. Terus ini snap ringnya ada yang gede, ada yang kecil sobat. Macam-macam ya snap ringnya bentuknya ya. Bentuknya juga ini
agak berbeda dengan yang ini. Nah gitu sobat. Kemudian ini ya sobat ya, kunci busi. Nah ini ya penting sobat untuk businya. Kalau semuanya kondisi kotor, berbet, mati, ya itu gunakan kunci busi ini. Nah posisi gini ya sobat, ini bukanya biasanya dengan kunci ring yang 17 kami. Nah ini jadi gini masuk, maaf sobat, nah gini, nah gitu sobat. Ini ya kunci businya. Ini apa, terus kemudian apa ya sobat ya, ini ya kunci apa, kunci pas sama ring ini. Biasanya ini untuk ini sobat, untuk nih baut ini sobat. Nah baut mesin, blok mesin maupun baut karburasi ya, karburator itu biasanya menggunakan ukuran 8 sobat. Nah ini yang kekinian itu biasanya menggunakan ukuran 8. Nah ini jadi ukuran 8 ini sering digunakan sobat, yang ring maupun pas ya. Tapi ya ada baiknya, senangnya kami sih menggunakan yang ring ini. Kalau posisi sulit baru harus pakai kunci pas, tapi enaknya pakai kunci ring karena seluruh permukaan dari baut tercover di sini. Nah gitu sobat. Gini. Terus kemudian untuk yang ukuran 10 ini bisa juga buat ini sobat. Nah ini buat cantolan itu loh sobat, cantolan. Nah 10 ini juga digunakan untuk ini apa, swing arm capit urang itu loh sobat. Jadi roda kan apa di apa namanya ya, jadi roda itu kan as rodanya kan masuk ke besi kanan kiri itu sobat ya, itu namanya kan swing arm capit urang ya. Bahasanya kadang-kadang di masing-masing daerah berbeda ya. Nah itu capit urang belakangnya ada semacam untuk mengencangkan, kayak semacam menyeimbangkan kanan kirinya, ada semacam apa ya, maju mundur itulah. Lah maju mundurnya itu biasanya ukurannya 10 sobat, bautnya murnya itu 10. Itu menggunakan ini, biasanya ini menggunakan yang 10 ini. Kemudian untuk ini sobat, nah ini sobat, waduh kacanya bikin pantulan. Nah spion ini biasanya ukuran 14 sobat, kunci pas. Karena spion itu bukanya kan nggak bisa dengan kunci ring sobat, karena posisinya kan kunci ring nggak bisa masuk lewat sini ya. Ini kan masuk ke stang itu, masuk ke sini kan nggak bisa. Untuk yang kunci ring 14 ini ya, ini memang harus menggunakan kunci pas sobat. Nah ini tool yang khusus harus pakai kunci pas ya, ini salah satunya spion. Nah spion ini biasanya ukuran 14 sobat. Ada yang 14, ada yang 12, ada yang 13, mungkin tergantung kendaraan ya. Ini bukanya gini dengan ini. Nah bisa juga dengan kunci Inggris sobat. Namun kunci Inggris kan berat. Lah itu bagasi itu kan ya, kadang-kadang dudukan bagasi kendaraan motor itu berbeda-beda lah. Kalau kondisi dudukan bagasinya itu agak gantung gitu ya sobat, bautnya. Lah kalau terlalu berat bagasi di dalam, barang bawaannya itu bisa pecah sobat. Bagasi posisi yang ada baut untuk ke bodi itu biasanya apa, rentan untuk copot sobat, pecah gitu ya. Aduh bagasinya itu, yang posisi tempat bautnya itu riskan pecah kalau seumpamanya membawa isi bagasinya terlalu berat. Oleh karena itu kunci Inggris kami nggak masukkan sobat ke dalam bagasi, karena ya itu karena berat ya. Ini aja sudah optimalnya sekitar inilah, sekitar hampir 2 kilo udah cukup sobat. Kalau lebih dari 2 kilo kalau takutnya ya itu bagian baut bagasinya dudukannya pecah, plastiknya kan
terbuat dari plastik toh sobat. Tapi ya tergantung juga posisi kendaraan masing-masing, kadang-kadang bentuk bagasinya, posisi bautnya berbeda. Kalau lebih kokoh, yakin kokoh gitu ya, kuat ya, monggo nggak masalah, disesuaikan saja dengan kondisi kendaraan sobat ya, rekan-rekan ya, gitu sobat. Jadi ini kunci pas 14 ya memang apa uh, spesial untuk buka apa spion ya sobat ya. Nah ini contoh seperti ini. Nah ini terus sobat pasti bertanya, loh kok spionnya model begitu? Nah ini karena spion ini kan stainless sobat. Kalau yang model stainless ini agak lumayan harganya sobat. Lah itu kalau termasuk kemasukan air biasanya ini sobat patah di tempat dratnya, itu patah karena korosi ya sobat ya. Terus spionnya ke pentok atau ke bentur gitu, terus bisa patah. Lah ini kami pakai akal ya sobat ya, modif ya. Modif itu dengan apa? Dengan baut ini sobat, baut stainless kita las ke yang patah, posisi patah diukur panjangnya dengan yang aslinya berapa panjangan dratnya ini, karena kan kalau terlalu panjang nanti nongol sekali, kalau terlalu pendek nanti ininya nggak masuk sobat, apa mur yang ininya nggak masuk, jadi benar-benar diukur disamakan dengan yang aslinya ya, orinya ya, dilas. Lah ini kebetulan belum di gerinda sobat, belum diamplas ya. Nanti kalau udah digerinda, diamplas, udah masuk, oke, bisa digunakan lagi sobat. Nanti tinggal dikasih cat sedikit supaya nggak, bagian yang las itu supaya nggak korosi lagi, dikasih cat sedikit ya. Ya dicat lagi lah, pokoknya bisa kuat terhadap apa air hujan gitu ya. Nah itu baru nanti bisa digunakan. Nah ini sobat. Jadi ya diaman-aman sobat, kalau masih bisa dipakai akal, dimodif untuk digunakan lagi ya berusaha sobat, karena harganya lumayan sobat. Kalau yang stainless seperti ini, satu spion ini ya lumayan harganya. Yang ori ya, yang ori itu lumayan. Itu sobat. Kemudian ini bisa juga untuk kunci L-nya itu membuka yang ini sobat. Nah ini kalau zaman-zaman dulu mungkin masih ingat ya sobat ya. Nah ini zaman dulu kan bawaan motor biasanya dapat ini ya sobat ya, dapat untuk kunci roda ya, kunci roda terus masuk ke sini ya. Kunci roda ini bautnya ini biasanya menggunakan ukuran yang 65, biasa ukuran yang nomor kunci L nomor 5. Nah ini, nah nomor 5 sobat. Ini kan nanti di apa di shock ya, shock depan itu ini ditempel ke situ terus dibaut, dikencangkan. Zaman dulu kan paketan motor mesti dapat ini ya sobat ya, tapi kalau kekinian ke sini kan nggak dikasih lagi ya sobat. Padahal ya fungsinya sebenarnya optimal sobat, untuk mengamankan kendaraan ya, ya minimal menghambat lah ya sobat ya. Amit-amit ya nggak minta ya, namun apa ini apa menghambat lah untuk lebih kunci tambahan keamanan lah untuk sepeda motor. Namun kan sekarang sudah tidak dikasih ya. Nah, ini biasanya bautnya dikasih yang ukuran kunci L-nya nomor 5 sobat. Nah, nomor 5 ini. Nah, gitu sobat. Kemudian berikutnya berhubung durasi ya sobat ya, kita lanjut lagi part berikutnya ya sobat. Mudah-mudahan. Terima kasih.